Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gue. Dan kali ini gue bakal ngebahas ini Piala Dunia Wanita 2023 nih, yang sekarang sudah mencapai babak 16 besar. Ini sebelum kita bahas 16 besar nih, kita review grup stage dulu nih ya, dimana banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi nih ya, dimana negara-negara tradisional, negara-negara yang superior di sepak bola kita selama ini justru malah tersingkir ya di babak awal ya. Ini terutama negara-negara mantan juara nih juga udah ada yang tersingkir juga nih. Jadi ini kita bedah satu dulu ya. Jadi dari grup A ini yang lolos adalah Swiss dan Norwegia ya, masing-masing dengan 5 poin dan 4 poin. Norwegia ini sebenarnya poinnya sama dengan tuan Selandia Baru, cuman mereka unggul selisih gol ya, dimana pilihan terakhir Norwegia bisa bantai Filipina 6-0, sedangkan New Zealand cuma bisa main imbang lawan Swiss ya, 0-0. Jadi sayang banget ya, karena setelah pertandingan eh, New Zealand lawan apa namanya lawan Norwegia ya, banyak sekali yang menjatuhkan Norwegia ini bisa lolos ke babak berikutnya ya, ke babak 16 besar. Ternyata di luar dugaan ya, New Zealand itu kalah dari Filipina ya, dengan skor 1-0, dan itu membuat tugas New Zealand ini berat karena pertandingan terakhir itu harus lawan Swiss ya, yang notabene Swiss ini eh, main di Piala Dunia kali ini dengan status clean sheet ya. Jadi selama clean sheet ini mereka pernah kebobolan, dua kali imbang tanpa gol, dan satu kali menang lawan Filipina ya. Itu mereka punya pertahanan yang kuat, dan sayang New Zealand gagal memanfaatkan itu ya. Jadi akhirnya Swiss dan Wales kita pun juga beruntung ya, karena setelah main buruk di dua pertandingan awal, akhirnya di pertandingan terakhir mereka bisa tancap gas, mereka bisa mulai menunjukkan ketajaman mereka ya, menjadi diri mereka dunia sebagai salah satu timnas sepak bola wanita legendaris di dunia ya. Anda bisa apa namanya bisa um, gacor ya. Terus di grup B itu ada Australia, Nigeria yang lolos, menyingkirkan Kanada dan Irlandia ya. Jadi Kanada ini kalau di video prediksi gua yang gua buat beberapa bulan yang lalu, pada saat kalau nggak salah pada saat setelah drawing grup, gue menjagokan Kanada bersama Australia yang lolos ya, dimana Kanada jadi juara grup, tapi ternyata prediksi gue meleset ya, Kanada harus tersingkir di babak grup stage ini karena mereka juga underperform sih ya. Mereka di pertandingan pertama cuma imbang 0 Nigeria, di mana penalti dari Christine Sinclair tidak bisa dimaksimalkan jadi gol. Akhirnya mereka imbang 0-0 ya. Kemudian di pertandingan terakhir pun juga susah payah ngalahin Irlandia 2-1 ya. Beruntung ada gol bunuh diri itu ya, kalau nggak ada gol bunuh diri mungkin juga seri lagi ya, mungkin Kanada udah hampir pastikan tidak lolos ya, karena Kanada mereka masih ada harapan tuh. Tapi ternyata di pertandingan terakhir dibantai kiri kanan sama Australia ya, dan sangat tuan rumah yang memang kelihatan superior, meskipun Australia juga nggak apa ya, juga nggak hebat-hebat amat ya. Di pertandingan kedua juga mereka kalah lawan Nigeria. Nigeria ini cukup mengejutkan ya. Jadi setelah berhasil imbang peraih medali emas Olimpiade 2020 ya, Kanada, mereka juga dugaan bisa mengalahkan penerima Australia setelah sempat tertinggal lebih dulu. Cut fighting spirit mereka yang tinggi dan didukung fisik pemain fisik mereka ya, dukung fisik mereka yang kuat-kuat, akhirnya mereka bisa comeback ya 3-2 lawan Australia. Jadi setelah itu tengok dengan dia itu seri aja mereka udah cukup ya, dan mereka akhirnya bisa lolos. Australia ya, setelah kemarin kalah Nigeria, mereka menurun juga ya bahwa tim ini kayaknya bakal tersingkir, karena ternyata mereka membuktikan bahwa uh, nasib tuan rumah mereka tuh masih masih apa masih status tuan rumah mereka tuh masih apa ya, masih mendukung mereka lah ya untuk bisa survive ya, sampai akhirnya lolos ke 16 besar. Terus di grup, kalau di grup C ini sebenarnya yang paling apa ya, yang paling gampang lah ya, kita bisa tebak ya. Jepang dan Spanyol itu pasti lolos, karena dua lawan mereka yang lain itu, Zambia dan Costa Rica tuh masih secara kualitas jauh di bawah mereka ya, jauh sekali.
Memang sejak video pertama yang gue buat itu gue sempat diskusikan bahwa Jepang dan Spanyol ya yang akan jadi lolos, dan gue waktu itu menjagokan Jepang sebagai juara grup, tapi gue ternyata tepat. Jepang juara grup itu gue menjagokan Jepang juara grup itu karena waktu itu Spanyol kan lagi ada masalah kan di timnasnya kan, baik pemainnya yang menolak tampil, meskipun sekarang juga udah ada beberapa pemain yang balik lagi ya, kayak Bonmati dan Putellas ya kan, tapi di luar dugaan Spanyol kemarin dibantai ya sama Jepang 4-0, dan Jepang akhirnya menjadi juara grup dengan status clean sheet ya, nggak pernah kebobolan ya. Dan versi gue eh, apa ya, mostly tepat ya untuk grup C ini ya, Jepang dan Spanyol lolos sebagai wakil dari grup C ini, dan Jepang juara grup ya. Tapi menarik ditunggu di nanti nih, bagaimana Spanyol di 16 besar ini, karena mereka difavoritkan juga jadi juara ya, cuman masalahnya tahun Jepang aja dibantai ya. Jadi nanti kita apa prediksi 16 besar ya. Terus di grup D itu ada apa ya, grupnya di Inggris ya, ya Inggris oke lah, kita sudah sudah prediksi, kita semua juga sudah paham lah ya, pasti Inggris yang bakal melaju jadi juara grup A ya, juara grup D ya, juara grup D, karena Inggris ini superior banget, terbukti juga di fase grup ini mereka adalah satu dari beberapa tim lah ya, satu dari sedikit tim yang bisa menjaga rekor kemenangan 100% ya selain Jepang ya. Mereka bisa apa, mereka bisa eh, menang, bahkan di beritanya mereka menang telak ya lawan wakil Asia juara Piala Asia kemarin di China ya, tim yang tidak pernah sekalipun tersingkir di fase grup sejak Piala Dunia edisi pertama, sampai akhir tahun ini mereka pertama kalinya tersingkir ya di fase grup ya, karena mereka disalip Denmark yang akhirnya bisa naik ke peringkat 2 dengan menang 2-0 ya lawan Haiti ya. Dua kemenangan dan satu kekalahan pun udah cukup buat mereka ya jadi runner up. Jadi China nih untuk pertama kalinya ini apa, untuk pertama kalinya China tidak lolos ya ke fase grup ke babak 16 besar ya Piala Dunia Wanita. Ini juga satu sejarah yang buruk ya. Terus di grup E ada Belanda dan Amerika Serikat lolos. Nah, Amerika Serikat juga hampir mengikuti jejak Kanada dan China tadi ya, hampir saja tidak lolos. Untungnya keberuntungan masih berpihak kepada mereka ya, dimana waktu pertandingan lawan Portugal itu peluang terakhir dari Portugal itu sudah one kiper sayangnya mengenai tiang gawang dan mantul keluar, akhirnya Portugal yang tersingkir ya karena bisa memanfaatkan peluang itu. Amerika Serikat dengan mungkin kalau gue rasa Amerika Serikat penampilannya paling terburuk nih di Piala Dunia tahun ini ya, dimana mereka lawan Vietnam yang notabene tim paling lemah mereka cuma bisa menang 3-0, tidak meyakinkan lah ya permainannya. Terus lawan Belanda sempat tertinggal duluan meskipun bisa nyamain kedudukan di pertandingan Portugal ini, kelihatan banget bahwa Amerika Serikat ini benar-benar mengincar hasil seri ya, benar hasil seri supaya mengangkat langkah mereka ke 16 besar ini. Jarang-jarang Amerika Serikat bermain negatif football kayak begini ya. Mereka tuh dulu terkenal selalu menyerang, menguasai pertandingan, mendominasi, tapi sekarang Portugal ini di bawah mereka aja mereka main-main kesana menunggu gitu. Jadi gak tahu nanti di 16 besar ini ya gimana nasib Amerika Serikat, tapi yang jelas Belanda bisa jadi juara grup ya, mengangkangi Amerika Serikat ya. Itu ya Belanda Amerika Serikat di grup F. Ada ini juga kejutan nih ya kan, Prancis lolos sebagai juara grup. Nah Brazil salah satu tim tradisional juga dan juara bertahan Copa America Femina tersingkir ya di fase grup ya, setelahnya mampu imbang lawan Jamaika. Ini juga keren nih, mereka bisa nahan imbang Prancis dan Brazil nih tanpa gol, dan mereka sama sekali tidak kebobolan menutup fase grup kali ini ya. Setelah 2 kali clean sheet, dan ini semua didukung oleh pertahanan mereka yang dimotori oleh kiper bisa dibilang kiper keturunan ya, bukan kiper asli Jamaika tapi berasal dari Inggris, namanya Rebecca Spencer. Ini kedatangan dia selama 3 pertandingan ini selalu clean sheet Jamaika ya, bisa mengomandoi pertahanan di depannya dengan baik, bisa melakukan penyelamatan bagus juga ya, penyelamatan krusial. Jadi Jamaika ini lolos mendampingi Prancis sebagai grup F ya, dengan status clean sheet, satu dari 3 tim doang ya yang mengakhiri fase grup ini dengan clean sheet selain Jepang dan Swiss ya. Ini Jamaika
hebat ya, keren ya. Sementara Brazil akhirnya harus tersingkir ya. Marta pertandingan terakhirnya kemarin juga apa ya, mengeluarkan buat pidato lagi yang menginspirasi ya, untuk maju sepak bola wanita di dunia ya. Dari grup F Prancis dan Jamaika yang lolos. Di grup G kejutan terjadi lagi ya, Swedia ya, seperti prediksi Swedia pasti lolos jadi juara grup ya. Cuman di run up grupnya nih yang jadi kejutan nih, dimana pertandingan head to head antara Afrika Selatan Italia justru dimenangkan Afrika Selatan ya dengan skor 3-2. Diwarnai gol bunuh diri juga ya, dari gue yang gue rasa gol bunuh diri ini bodoh sekali ya. Gue nonton highlightnya itu, aduh bodoh sekali, kayak gol bunuh dirinya Spanyol ke gawang Kroasia ya waktu Euro ya. Jadi sangat reckless ya, dimana tidak ada gangguan apa-apa tapi panik sendiri ya. Cuman ya begitulah, mungkin mental kali ya. Tapi Italia yang gue jagokan untuk mendampingi Swedia justru hanya tersingkir juga. Mereka padahal udah bisa menang tipis ya lawan Argentina dan pertandingan sangat ketat, tapi mereka dibantai Swedia yang gue gak expect sih dibantai sampai 5-0 itu ya. Setelah itu kan mungkin mental mereka pas main di lawan Afrika Selatan udah unggul duluan padahal, cuman akhirnya mungkin karena sekali-kali di pressure dan ketika ada satu kesalahan, nah satu kesalahan itu yang fatal ya, yang nggak bisa diperbaiki lagi, akhirnya mereka kalah 3-2 ya, setelah kejar-kejaran skor juga. Saja kan cukup ya buat Italia ya. Memang kalau nggak ada begitu Italia bakal ya nanti sudah jadi bubur lah ya. Swedia didampingi South Afrika Selatan di grup G. Di grup H kejutan juga terjadi lagi nih, Jerman juara dunia 2 kali dan salah satu tim favorit juga nih yang diunggulkan untuk meraih gelar juara tahun ini itu tersingkir lebih cepat, harus pulang di fase grup karena hanya memang lawan Korea Selatan satu ya. Jadi mereka di pertandingan pertama mereka membantai Maroko 6-0, tapi di pertandingan kedua secara mengejutkan mereka kalah ya. Mereka kalah lawan Kolombia. Itu juga dramatis banget ya, udah ketinggalan sampai menit 89 dengan kedudukan, tiba-tiba di menit 97 ya apa 96 gitu Kolombia bisa unggul. Kolombia pun akhirnya lolos ya sebagai juara grup, meskipun yang terakhir kalah lawan Maroko ya. Ini Maroko ini juga keren nih. Maroko ini mereka setelah dibantai Jerman mereka berbenah memperkuat sisi pertahanan mereka. Akhirnya mereka 2 kali clean sheet, bisa menang 1-0 lawan masing-masing lawan Korea dan Kolombia itu di atas mereka. Dan sialnya emang Jerman ditahan imbang sama Korea yang sekali nggak diunggulkan ya, yang kita kira udah habis semangat perjuangannya, udah hancur mentalnya setelah 2 kali kalah, tapi ternyata masih bisa mengimbangi dan akhirnya bisa bisa mengambil 1 poin lah dari Jerman. Jadi akhirnya Kolombia sebagai juara grup dan Maroko nih sebagai runner up grup ya, yang lolos dari grup H. Nah ini udah banyak banget kejutan yang tadi gue sampaikan ya. Dan sekarang kita prediksi buat 16 besar. Untuk 16 besar sendiri ada pertandingan pertama tuh besok ada Swiss lawan Spanyol ya, disambung Jepang lawan Norwegia. Swiss lawan Spanyol ini bagi gue pertandingan seimbang ya, karena Swiss ini mereka datang dengan status juara grup A dan juga mereka satu dari 3 tim aja yang sampai sekarang belum pernah kebobolan. Ini pertahanan mereka kuat banget, sayangnya penyerangan mereka emang rada busuk sih ya. Karena cuma bisa cetak 2 gol. Spanyol pun sebelum dibantai Jepang pun juga mereka bisa menang besar ya lawan Zambia, Costa Rica ya, sampai 8 gol kalau nggak salah total mereka. Jadi ini akan menunjukkan pertahanan terbaik lawan penyerangan terbaik ya, salah satu penyerangan terbaik di Piala Dunia tahun ini. Ini menarik untuk kita saksikan. Tapi kalau misalkan gue bisa prediksi, kemungkinan besar yang lolos dari pertandingan ini adalah Spanyol ya. Spanyol meskipun kemarin baru dibantai Jepang, tapi gue rasa dengan kualitas kedalaman skuad lebih mumpuni ini, Spanyol akan bisa menang lawan, mungkin nggak mudah juga, akan ada perlawanan, nggak setelak itulah ya. Tapi gua rasa Spanyol yang akan lolos ya ke babak 8 besar. Apalagi sekarang juga pemain mereka ini yang kayak Mati yang diusungkan kawan sudah mulai balik ke tim, sudah menemukan ritme permainan, harmonisasi dengan rekan-rekan yang lain yang seperti mereka tinggalkan, udah mulai baik-baik aja nih ya. Jadi mungkin Spanyol yang akan lolos ya dari 6 ke 8 besar ya.
Terus di pertandingan kedua Jepang Norwegia, Jepang juga datang dengan status tim yang tidak pernah kebobolan, bahkan selalu menang ya. Akan berhadapan dengan Norwegia yang baru telat panas nih ya. Tapi kalau gue rasa sih Jepang versus Norwegia, gue menjagokan Norwegia ya, karena Norwegia ini meskipun dua pertandingan awal itu mainnya gerasak gerusuk, tapi mereka mulai pertandingan ketiga tuh udah bisa apa ya, udah bisa build up lagi, udah mulai menemukan ciri khas mainan lagi lah ya. Mereka akhirnya bisa tancap gas di bawah kepemimpinan Hege Riise. Akhirnya mereka bisa kembali ke jati diri mana mereka bisa mendominasi lagi. Meskipun kemarin Philippines memang ya, tapi sebenarnya itu modal berharga lah ya buat Norwegia. Pagi Jepang ini punya rekor yang cukup buruk ya kalau misalkan ketemu sama tim Eropa. Di Piala Dunia 2005 saja tuh mereka digagal di 16 besar, kalah sama Belanda ya. Jadi gua rasa Norwegia yang dapat risiko, Norwegia yang bakal lolos ngalahin Jepang. Terus di pertandingan selanjutnya tuh ada Swedia lawan Belanda lawan Afrika Selatan ya. Belanda lawan Afrika Selatan itu ya, kalau gue ini sih gue pure dukung Belanda ya, menjagokan Belanda karena ya Afrika Selatan mungkin kejutannya sampai 16 besar. Belanda ini salah satu tim yang komplit juga ya di tangan Andries Jonker. Permainannya kembali merekah, nggak kayak zaman Euro kemarin ya, pas masih dilatih Mark Parsons yang bener-bener mendem, nggak ada ciri khasnya Belanda banget. Ini total gue udah mulai keluar lagi nih ya dari Belanda. Jadi Belanda ini pasti lolos lah ya. Untuk South Africa tetap semangat ya. Gua rasa sih kejutan mereka kan berada di 16 besar ya. Cuman kita nggak tahu juga ya, mungkin akan terjadi kejutan lagi. Cuman gua rasa Belanda yang bakal lolos. Terus di pertandingan selanjutnya ada Sudan Amerika Serikat. Kalau di sini gue menunjukkan Swedia ya, karena Amerika Serikat tadi kita bahas mainnya ini bener-bener kacau ya. Nggak sesuai yang kita harapkan dari Amerika. Swedia ini sangat sih, gue rasa sih kalau misalkan Swedia bisa menangkal level permainan yang mereka punya sekarang, ditambah Amerika Serikat yang masih angin-anginan, gue rasa Swedia ya bakal menang mudah ya, lolos ke 8 besar. Terus yang selanjutnya ada Inggris ya, Inggris lawan Denmark ya. Inggris lawan, ini dulu apa, Australia lawan Denmark, Australia lawan Denmark ya. Australia lawan Denmark itu dengan kelima ya. Kalau Australia Denmark sebenarnya kekuatan dua tim ini seimbang, tapi gue menjagokan Australia murni karena faktor tuan rumah ya, karena mereka masih salah satunya tuan rumah masih bertahan. Pasti mereka ingin menjaga harga martabat di tangan sendiri, dan itu pun juga kualitas squad juga lebih merata ya. Gak beda kayak Denmark, misalkan dia cuma ngandelin Pernille Harder atau Signe Brun ya, antara back sama gelandangnya mungkin biasa-biasa aja. Tapi Australia lebih lengkap ya, jadi menunjukkan Australia untuk squad 8 besar. Selanjutnya itu ada Prancis lawan Maroko ya. Prancis Maroko ini ya, Prancis gua rasa sih bakal melenggang mulus ya. Meskipun Maroko juga di pemain kelahiran Prancis juga, dan bahkan roots mereka dari Prancis, tapi gua rasa kualitas squad Prancis itu masih di atas Maroko ya. Di Prancis bakal menang mudah, lolos ke 8 besar. Dengan selanjutnya di peringkat ada Inggris mau Nigeria ya. Inggris Nigeria, gue masih menjauhkan Inggris ya atau sama besar, tapi harus diwaspadai juga. Nigeria ini fisiknya kuat banget, bisa lari dari sampai 90 menit gak ada capeknya. Semangat mereka, passion mereka juga tinggi, mentalitas mereka juga kuat, terbukti ya waktu di kompetisi sama Kanada, dan sempat ketinggalan oleh Australia, mereka bisa bangkit ya. Itu harus waspadai juga ya Nigeria. Tapi gue cuma menunjukkan Inggris ya terus sama besar. Dan yang terakhir itu adalah Kolombia lawan Jamaika. Nah ini pertemuan dua tim kejutan yang gue rasa sih kekuatannya seimbang ya, Kolombia dan Jamaika ini. Tapi gue di sini menjagokan, sebenarnya sih kalau ini pertandingan paling susah diprediksi ya, karena nggak sesuai harapan semua orang yang menginginkan ada pertandingan Jerman lawan Brazil gitu ya. Di pertandingan ini kita malah disuguhkan Kolombia lawan Jamaika ya. Kalau Kolombia Jamaika gue jujur paling bingung ini buat prediksinya, karena kekuatan dua tim ini setara banget. Dari kiper sampai striker tuh merata semua, nggak ada satu dua orang yang meskipun ada satu dua yang stand out ya, tapi setidaknya mereka ini benar-benar main sebagai sebuah tim ya, sebagai squad. Gue sih menjagokan
Kolombia deh yang bakal lolos ya, walaupun gak mereka ada Khadijah Shaw, tapi gue menjadikan Kolombia karena murni ada seorang Linda Caicedo ya, sudah cetak 2 gol, sudah memperandakan Korea Selatan dan Jerman. Khadijah Shaw ini belum terbukti juga ya, belum bisa cetak gol juga sejak 2019, tapi gue sih menunjukkan Kolombia ya untuk babak selanjutnya teman-teman saya. Jadi tadi ada Inggris, Prancis, Australia, Kolombia, Swedia, Norwegia, Spanyol, dan satu lagi itu Belanda ya, itu yang bakal lolos ke 8 besar. Ya mungkin itu dulu kali ya video untuk kali ini. Buat teman-teman yang pengen nonton pe-8 final 16 besar Piala Dunia U20 ini bisa kalian tonton mulai besok tanggal 5 Agustus ya, hari Sabtu. Itu tonton aja di aplikasi FIFA Plus, itu gratis, kalian tinggal install aja, tinggal download di Play Store gitu kan. Terus nggak perlu langganan ini itu, langsung aja klik live streamingnya, langsung tuh bisa nonton full tanpa iklan ya, di pertandingan tengah-tengah pertandingan ya. Banyak dari situ, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bisa komen juga tim jagoan kalian tuh di Piala Dunia Wanita ini tahun ini siapa nih bakal juara nih menurut teman-teman ya. Itu aja tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.